Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Saiful Rokim Hafizahullah Ta'ala, yang kami muliakan para mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung di program bimbingan baca kitab Gundul. Ya, sebuah program yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah, Tauhid dan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Program ini adalah salah satu program bentuk pelayanan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah dalam rangka meningkatkan kompetensi, kemampuan atau soft skill khususnya di bidang bahasa Arab. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan yang perdana pertama dalam rangka kita berdiskusi, sharing ya terkait dengan program bahasa Arab ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah program bimbingan bahasa Arab ini, khusus yaitu bimbingan baca kitab Gundul ini akan dibimbing langsung ya oleh ustadz kita, ya, dosen kita bersama, yaitu Al-Ustaz Dr. Saiful Rokim Hafizahullah Ta'ala, melalui kitab ya atau buku yang langsung ya ditulis oleh beliau sendiri, yang insya Allah buku ini sedang dalam proses masih dalam proses penulisan seperti itu, yaitu Belajar Pintar Baca Kitab Arab dan Memahaminya. Ya, insya Allah nanti beliau akan banyak panjang lebar membahas tentang bagaimana metode belajarnya, ya, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Maka nanti sama-sama teman-teman kita simak pemaparan dari beliau seperti itu. Namun sebelum Ana memberikan waktu kepada Al-Ustadz untuk memberikan sambutan atau penyampaiannya. Jadi untuk program bimbingan bahasa Arab ini kita sementara mengagendakan ya di hari Ahad ya, hari Ahad malam Senin. Meskipun banyak di antara teman-teman kemarin yang mengusulkan untuk dipindah hari gitu ya, karena berbentuk dengan jadwal yang lain sebagainya. Ya, ala kulli hal, malam ini kita akan sepakati bersama bagi teman-teman yang serius ingin belajar dibimbing untuk bahasa Arabnya oleh beliau. Nanti kita sepakati bersama dalam sepekan kita akan bertemu di hari apa gitu ya. Nanti kita diskusikan terkait dengan masalah waktu seperti itu. Adapun hal-hal yang lainnya nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Saiful Rokim. Baik, itu sedikit sambutan atau penyampaian dari saya, Budi Setiawan, sebagai Kepala Lembaga Dakwah, Tauhid dan Bahasa Arab. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Al-Ustaz Dr. Saiful Rokim Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan sambutan atau penyampaian atau bimbingan arahan terkait dengan program bahasa Arab atau bimbingan baca kitab Gundul ini yang akan kita jalankan dalam beberapa pekan kemudian. Baik, kepada Al-Ustadz waktunya kami persilakan. Baik, saya
Udah muncul ya? Oke. Alhamdulillah udah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Sudah muncul Ustaz, alhamdulillah. Baik. Langsung dimulai aja nih. Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Silakan Ustaz. Ya, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan mulai mengenai belajar tentang baca kitab gundul dan menerjemahkannya. Jadi fokus kita adalah membaca kitab gundul dan menerjemahkannya. Baik. Sebelum kita lihat langkah-langkah dalam membaca gundul dan menerjemahkannya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tentang keutamaan belajar bahasa Arab. Di antara keutamaan belajar bahasa Arab adalah yang pertama bahwa keutamaan bahasa Arab amatlah jelas. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Dan itu disebutkan di surat Az-Zumar ayat 27 dan 28. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Begitu juga dalam ibadah kita, seperti ibadah sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya, itu menggunakan bahasa Arab bagian besarnya. Salah satunya adalah sholat. Ketika sholat kita menggunakan bahasa Arab. Dan ketika kita membaca Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah atau membaca dzikir-dzikir yang lainnya menggunakan bahasa Arab. Kita perlu memahami apa yang kita baca, baik itu surat Al-Fatihah atau bahasa Arab yang lainnya di dalam ibadah kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami apa yang kita ucapkan, itu akan menambah kehusuan kita dalam beribadah atau dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin keutamaan yang pertama. Yang kedua, dengan mempelajari bahasa Arab, lebih mudah untuk menghafalkan, memahami, mengajarkan, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Keduanya adalah sumber utama dalam Islam. Ketika kita belajar bahasa Arab,
ini akan membantu kita untuk memahami sumber-sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabawi. Ketika kita memahami bahasa Arab, maka kita bisa merujuk secara langsung kepada Al-Quran, kepada hadis Nabawi. Dan itu akan memberikan pengetahuan yang besar kepada kita. Berbeda ketika kita merujuk kepada Al-Quran atau hadis Nabawi, rujukannya bukan Al-Quran secara langsung, tapi melalui terjemahan atau melalui yang lainnya. Itu akan berbeda ketika kita merujuk kepada Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, keutamaan tentang belajar bahasa Arab adalah orang yang paham bahasa Arab akan mudah menggali ilmu dari ulama secara langsung dan membaca berbagai karya ulama yang sudah banyak tersebar hingga saat ini. Ya, ketika kita ingin memahami Al-Quran atau hadis, tentu kita juga memahami bagaimana penjelasan para ulama berkaitan dengan Al-Quran atau berkaitan dengan hadis Nabawi. Ketika para ulama menjelaskan tentang Al-Quran, tentu kebanyakan para ulama menjelaskan tentang Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Ada tafsir tentang Al-Quran yang jumlahnya berjilid-jilid. Begitu juga hadis Nabawi ditulis oleh para ulama dengan berjilid-jilid. Ini ketika kita paham dengan bahasa Arab dan bisa membaca kitab berbahasa Arab, kita akan mendapatkan wawasan yang luas, pemahaman dari para ulama-ulama terdahulu berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, dan berkaitan dengan ajaran agama Islam. Kita bisa membaca cara berpikir para ulama-ulama yang terdahulu. Tentu para ulama terdahulu nggak bisa menyampaikan langsung kepada kita, sehingga mereka menulis dalam lembaran-lembaran kitab, hal yang alhamdulillah sampai kepada kita, sehingga kita bisa menggali ilmu mereka melalui membaca kitab-kitab yang telah mereka tulis. Kemudian yang keempat, keutamaan belajar bahasa Arab adalah bahasa Arab merupakan alat atau sarana komunikasi masyarakat, tentunya di daerah Jazirah Arab. Ketika kita mampu berbahasa Arab, ini adalah sebuah kemampuan kita berbahasa Arab ini sebagai sarana utama untuk berkomunikasi dengan masyarakat Arab dan mengetahui tentang pengetahuan mereka. Apa yang terjadi di antara mereka kita bisa tahu melalui koran-koran atau berita-berita yang berbahasa Arab. Itu mungkin sebagian keutamaan tentang belajar Al-Quran. Masih banyak lagi keutamaannya, tapi kita sebutkan seperti itu singkatnya. Kemudian ada anjuran para ulama, memberikan anjuran kepada kita untuk belajar bahasa Arab. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, yajibu ala kulli muslim ayyata'allama min lisanil Arab ma yablughu juhdahu fi ada'i fardihi. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar dapat menjalankan yang wajib. Jadi kewajiban kita yang Allah perintahkan kepada kita itu untuk bisa sempurna kita perlu mempelajari bahasa Arab. Ini pemahaman Pak Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya adalah Imam Asy-Syatibi. Beliau berkata, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Untuk memahaminya dituntut harus dengan mempelajari bahasa
Arab secara khusus. Jadi Al-Quran yang di bahasa Arab, hadisnya dengan bahasa Arab. Ketika kita mau mempelajari ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabawi, secara langsung tentu kita harus belajar bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ini dianggap sebagai sebuah pintu ketika kita mau meraih ilmu yang banyak tentang ajaran agama Islam atau menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim atau ingin menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam hadis Nabawi, kita harus mampu berbahasa Arab untuk mengambil ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Kemudian Umar bin Khattab menegaskan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama. Beliau berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Maksudnya adalah bahwasanya agama Islam itu tidak terlepas dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab sangat melekat dengan ajaran agama Islam, terutama pada sumbernya Al-Quran dan hadis Nabawi hadis Nabawi. Bahkan bahasa Arab itu dijaga oleh Al-Quran dan hadis Nabawi. Terjaga kefasihannya atau tidak mengalami perubahan dengan berkembangnya zaman, yaitu dijaga oleh Al-Quranul Karim. Kalau nggak ada Al-Quranul Karim, bahasa Arab bisa berubah menjadi akan terjadi perubahan-perubahan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sebagaimana bahasa-bahasa yang lainnya seperti bahasa Inggris di beberapa abad tahun sebelumnya sama bahasa Inggris yang sekarang itu mengalami banyak perubahan. Mungkin orang yang sekarang untuk memahami bahasa Inggris yang abad-abad terdahulu ini akan kesulitan. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dijaga kemurniannya, dijaga keindahan bahasanya oleh Al-Quranul Karim. Apa sih pertanyaan? Apa sih hukum belajar bahasa Arab? Sebagai mukadimah, tentu ada yang bertanya, apa hukum belajar bahasa Arab? Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Apakah itu mubah? Gitu. Secara umum, mempelajari bahasa Arab adalah fardu kifayah. Para ulama mengatakan belajar bahasa Arab adalah fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian orang yang mempelajari bahasa Arab di antara kaum muslimin. Karena itu tadi sebelum-sebelumnya disebutkan bahwasanya rujukan utama ajaran agama Islam itu berbahasa Arab. Tujuan bahasa Arab dipelajari adalah supaya mudah dalam memahami Al-Quran sebagai referensi kita dalam kehidupan. Namun jika dilihat secara khusus, setiap orang, setiap individu kaum muslimin itu harus mempelajari bahasa Arab sesuai kadar kewajiban yang dapat membantu orang muslim tadi untuk menjalankan kewajibannya, seperti membantunya untuk sholat. Dalam sholat kita harus membaca Al-Fatihah, membaca surat atau berzikir-zikir, baik itu rukuk, sujud atau tasyahud. Ini bahasa Arab, sehingga setiap kaum muslimin harus bisa berbahasa Arab, membaca salah satu bagian dari belajar bahasa Arab. Membaca surat Al-Fatihah itu juga bagian dari belajar bahasa Arab. Jadi setiap kaum muslimin wajib untuk belajar sesuai kadar kewajibannya.
Salah satunya membaca sholat, kemudian membaca Al-Quran, dan berzikir-zikir. Karena amalan-amalan tadi itu tidak bisa dilakukan dengan bahasa selain bahasa Arab. Nggak bisa kita sholat dengan membaca surat Al-Fatihahnya dengan bahasa Indonesia. Nggak bisa, harus menggunakan bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya. Tentu dituntut untuk belajar membaca surat Al-Fatihah. Berarti harus bisa baca Al-Quran dengan bahasa Arab, walaupun hanya dari hafalan. Bisa sholat dengan bacaan bahasa Arab, begitu pula harus bisa berzikir memakai bahasa Arab. Berzikir ketika ruku, ketika sujud, ketika tasyahud, ini harus menggunakan bahasa Arab. Baik. Mengenai bahasa Arab, kita masuk ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dan dimensinya. Baik. Bahasa Arab itu memiliki 4 dimensi, 4 sisi. Kemampuan berbahasa Arab ada 4 segi yang secara utuhnya. Yang pertama adalah mendengar. Mendengar orang lain berbicara. Dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Kemudian berbicara. Sisi yang lain adalah berbicara. 2 hal ini berkembang memang di bangsa Arab di awal-awal sebelum Islam, ya, atau di awal berkembangnya Islam, bangsa Arab ini menggunakan bahasa Arabnya dengan cara mendengar dan berbicara. Mereka adalah kaum yang ummi, nggak mengenal tulisan. Menulis nggak bisa, membaca tulisan juga tidak bisa. Yang terjadi di masa mereka adalah mendengar dan berbicara, antara menggunakan bahasa Arab sebagai komunikasi antara mereka. Kemudian ketika berkembangnya kaum muslimin ke daerah-daerah yang lainnya, maka berkembang juga bahasa Arab. Nantinya tadinya tidak menggunakan tulisan dan menjadi menggunakan tulisan. Baik. Sehingga para ulama mulai menulis. Di antara mereka menulis tentang Al-Quran, tentang hadis Nabawi. Ustaz Budi, suaranya apa namanya? Ada Ustaz? Suaranya kenapa Ustaz? Mohon maaf. Suaranya balik gitu, sehingga saya mau menjelasin agak sulit. Oh gitu. Baik, coba saya atur dulu Ustaz. Silakan Ustaz, masih ini? Sudah enggak? Saya lanjut. Ada 4 dimensi dalam bahasa Arab. Pertama, mendengar, kemampuan mendengar. Ini sebuah kemampuan keahlian tersendiri. Kemudian berbicara, sebuah keahlian berbahasa Arab tersendiri. Kemudian membaca tulisan, ini juga kemampuan berbahasa Arab tersendiri. Yang keempat adalah menulis. Ada 4 kategori dalam belajar berbahasa Arab. Skill berbahasa Arab itu ada 4 dimensi, 4 segi: mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Itu. Dari keempat tadi bisa dikategorikan lagi bahwasanya kemampuan berbahasa Arab dibagi menjadi 2 dimensi. Hanya menerima, kemampuan menerima maklumat, yaitu mendengar dan membaca. Mendengar
mendengarkan orang ceramah dengan berbahasa Arab dan membaca ini, dua kemampuan ini itu kemampuan menerima informasi yang dari suara, yang satunya dari tulisan. Kemudian yang dimensi keduanya, kategori keduanya adalah kemampuan memberi, menyampaikan pendapat dengan berbahasa Arab, yaitu melalui berbicara yaitu muhadzatsah atau kalam. Yang kedua adalah menulis insya, menulis dengan susunan kalimat bahasa Arab. Ini kemampuan tersendiri untuk menyampaikan pendapat dia dalam tulisannya. Jadi bahasa Arab ada 4 dimensi. Yang ingin kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yaitu membaca. Dan membaca ini masuk dalam kategori kemampuan untuk menerima apa yang ditulis dalam buku berbahasa Arab. Jadi yang fokus kita akan pelajari adalah membaca al-qiraah, membaca kitab berbahasa Arab. Baik, selanjutnya kita membaca kitab gundul dengan cerdas. Apa sih tipsnya atau langkah-langkahnya? Memang ada 3 langkah utama dalam membaca kitab gundul. Kemudian ditambah 2 langkah tambahan untuk menerjemahkannya, sehingga menghilangkan sebuah kesalahan dalam membaca. Kadang kita membaca bahasa Arab sudah dianggap udah benar, hanya saja ketika kita lihat di terjemahannya, ternyata bacaannya mungkin saja salah. Jadi menerjemahkan dari bacaan kita itu bisa mengoreksi apakah bacaan kita itu salah atau benar. 3 langkah utama yang perlu kita lakukan dalam membaca kitab adalah yang pertama adalah mengetahui kalimat. Jadi mengetahui kalimat yang ingin kita baca. Di dalam bahasa Arab kalimat itu hanya ada 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini yang perlu kita tetapkan terlebih dahulu ketika mau membaca sebuah bacaan. Ini kalimatnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ketika jumlah ismiyah, maka akan terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian ketika jumlah fi'liyah, maka akan terdiri dari fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui kosakata dalam kalimat. Dalam kalimat ini ada berapa kata? Sedangkan di bahasa Arab hanya 3 macam kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ketika huruf hurufnya apa, fi'ilnya apa, isimnya apa. Hal ini biasanya ketika isim dan fi'il merujuk kepada kitab shorof, kitab tentang ilmu shorof, perubahan dari kata. Kita harus merujuk ke sana ketika tidak mengetahui bagaimana perubahan pada kata tadi. Ketika kita sudah ketahui itu akan membantu kita bisa membaca kata tersebut. Kemudian yang ketiga, langkahnya adalah mengetahui susunan dari kalimat tadi, sehingga kita baca akhir dari kata tadi itu benar, membaca harokat akhir daripada setiap kata benar dengan mengetahui susunan kalimatnya. Biasanya susunan kalimat ini dipelajari di dalam ilmu nahwu, Jadi dalam membaca kitab
gundul, kita perlu mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari, baik itu ilmu shorof, baik itu ilmu nahwu. Ada 3 langkah tadi. Hanya 3 langkah ini kita sudah bisa membaca kitab gundul. Perlu diketahui dalam mengetahui susunan kalimat, ada yang namanya umdah, ada yang namanya fudlah. Yang namanya umdah adalah inti dari susunan kalimatnya, dan ada tambahan keterangannya. Itu membedakan hal tersebut akan memudahkan dalam membaca kitab gundul. Kemudian ada 2 langkah tambahan dalam yaitu untuk menerjemahkan kalimat yang kita baca dalam kitab gundul tadi, yaitu mengetahui arti pada setiap kata yang ada di susunan kalimat. Tentu ini akan merujuk kepada kamus kalau kita nggak mengetahui mufradatnya. Kalau kita sudah mengetahui banyak mufradatnya, maka kita merujuk kepada hafalan kita sehingga kita bisa membaca kalimat atau jumlah ini, atau setiap kata kita mengetahui kata artinya, arti kosakatanya. Kemudian setelah itu kita menyusun terjemahan sesuai pola kalimat bahasa Indonesia. Jangan sampai kita menerjemahkan bahasa Arab dengan susunan kalimat bahasa Arab. Itu akan sulit dipahami oleh orang Indonesia karena gaya bahasa Arab dengan gaya bahasa Indonesia itu ada yang sama, ada yang berbeda, dan perbedaannya itu banyak, sehingga perlu penyesuaian dalam menerjemahkan bahasa Arab. Mungkin teorinya agak ribet ya. Kita lanjut ke contohnya saja. Contohnya, ini contoh mudahnya, yaitu kata alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin semuanya anak rasa sudah bisa membacanya. Kenapa kok sudah bisa membacanya? Karena sudah sering dibaca dan sudah sering didengar. Bahasa Arab juga seperti itu. Dia nggak belajar ilmu nahwu, nggak belajar ilmu shorof, tapi dia ada di tengah-tengah lingkungan orang yang berbahasa Arab. Setahun di sana dia akan tahu bahasa Arab, akan tahu bisa berbahasa Arab, walaupun tidak tahu ilmu nahwunya, walaupun tidak tahu ilmu sorofnya, dia bisa berbahasa Arab. Hanya saja tidak tahu ilmu nahwunya dan tidak tahu ilmu sorofnya. Mungkin dulu saya pernah bertanya kepada orang Arab yang belum belajar bahasa ilmu nahwu atau ilmu sorof. Saya tanya, ini kedudukannya apa? Ini kedudukannya apa? Dia nggak tahu ini kedudukannya sebagai apa, ini posisinya sebagai apa. Tapi dia bisa berbahasa Arab. Dan itulah dia berambilnya dari lingkungan yang ada. Kalau di Indonesia, karena lingkungannya bukan berbahasa Arab, sehingga butuh belajar ilmu nahwu, butuh belajar ilmu shorof untuk mendalami ilmu ajaran agama Islam yang sumbernya, referensinya itu banyak yang berbahasa Arab. Dan banyak yang terapkan di Indonesia adalah membaca kitab gundul untuk merujuk secara langsung pada kitab-kitab yang berkaitan dengan ajaran agama Arab. Baik, kita ke contohnya lagi. Untuk menerjemahkan, untuk membaca kitab gundul dan menerjemahkannya ada 5 langkah. Tadi ada 5 langkah yang saya sebutkan. Yang pertama
yang perlu kita tetapkan dari kalimat yang kita baca. Contohnya alhamdulillah adalah dilihat di awal katanya. Awal katanya itu jumlah isim atau fiil. Kita menentukan jenis kalimatnya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ketika kita lihat di kata pertamanya ini, itu ada tanda-tanda isim. Tanda isim adalah kemasukan, salah satunya adalah kemasukan alif lam. Maka kita langsung tentukan ini adalah jumlah ismiyah untuk membantu nanti. Yang ketiga, membantu membaca akhir dari setiap kata. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca teks berbahasa Arab, setelah menentukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, jenis kalimatnya, maka kita lihat jenis dan bentuk setiap kata. Kata hamdu lillahi rabbil alamin. Kita lihat kata hamdun. Kenapa kok dibaca hamdu? Maka kita merujuk kepada kitab sorof, ilmu sorof. Kita akan menemukan ada fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kita timbang kata ini cocok yang mana? Fa'ila yaf'alu fa'lan atau fa'ala yaf'ulu fa'lan. Maka kita akan ketemukan hamdun ini ketemu di masdar hamdan. Walaupun kita salah dalam fa'ala yaf'ulu atau fa'ila yaf'alu, itu enggak masalah. Yang penting ketemunya di masdarnya. Kalau masdarnya ketemu masdar. Jadi bacanya adalah hamdun, hamdan, hamdun. Pokoknya masdar. Jadi kata hamdun ini bukan hamada, bukan fi'il, tapi masdar. Kemudian lillahi terdiri dari huruf jar dan isim lafdzul jalalah, isim yang majrur. Ketika huruf jar maka kalimat setelahnya ya majrur. Kemudian Rabbil alamin. Kata Robba kok dibaca Robbi? Ya, kita merujuk kepada ilmu sorof tadi. Kitab ilmu sorof ada madda yamudu maddan. Ini Robban, aslinya adalah Robban tadinya. Sehingga Rob ini adalah masdar. Kemudian al-alamin ini adalah salah satu isim karena ada alif lamnya. Kemudian alamin isimnya kita merujuk kepada ilmu nahwu. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jama'. Maksudnya di sini adalah jama' taksir. Jama' mudzakkar salim. Maka ini akan merujuk kepada kitab nahwu. Ketika kita sudah tahu bacaan ini ada hamdun, ada rabbun, ada alamin, maka kita akan susun. Tadi kita sudah temukan jumlah ismiyahnya, yaitu jumlah ismiyah maka terdiri dari mubtada dan khabar. Ketika mubtada kita merujuk kepada ilmu nahwu bahwasanya mubtada itu marfu, alhamdu, lillahi ada jar dan majrur, bisa kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin kedudukannya adalah sebagai naat dari lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin mudhaf dan mudhaf ilaih. Sehingga kita bisa baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu karena dia mubtada, hamdu ya tadinya masdar kan, hamdu, alhamdulillahi itu ada jar majrur dan lafdzul jalalah maka majrur, isim yang majrur. Rabbil alamin, kenapa kok Rabbi? Karena kedudukannya adalah sebagai sifat lillahi. Rabbi alamin mudhaf, Rabbi mudhaf dan al alamin mudhaf ilaih.
bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ketika kita ingin membaca kalimat seperti ini. Baik. Kemudian mana tadi ya? Kemudian kita mencari kosakata dari setiap kata yang ada di dalam kalimat ini. Kita mencari kosakatanya. Alhamdulillah artinya apa? Kita akan latihan merujuk kepada kamus. Bagaimana kita merujuk mencari kata di dalam kamus. Walaupun kita sudah punya hafalan mufrodat, kadang kata yang kita temukan dalam teks berbahasa Arab kita nggak tahu artinya, sehingga kita membutuhkan kamus. Banyak kamus-kamus yang ada, baik yang cetak maupun yang aplikasi. Aplikasi ada Google Translate, ada Al-Ma'ani, dan kalau kitab ada Mahmud Yunus, ada juga kitab Al-Munawwir gitu. Jadi kita artikan kata per kata. Alhamdulillah artinya pujian, kemudian lillahi untuk Allah, Rabbil alamin itu Rabb alam semesta. Sehingga kita susun dengan bahasa Indonesia. Kita susun dengan susunan bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Baik, ini contoh tabelnya ada ya. Kita dari setiap kata kita tentukan ilmu sorofnya, kemudian ilmu nahwunya, dan kita terjemahkan. Baik, sebelum terakhir, ini ada teks berbahasa Arab. Contohnya adalah kita ambil dari kitab Matan Abi Suja. Tulisannya banyak, tidak ada harokatnya. Bagaimana kita mengharokatinya? Baik, kita perlu pisah-pisahkan. Adalah pemisahan kalimat per kalimat agar lebih memudahkan dalam membaca kitab gundul. Contohnya kita judulnya Kitabut Thaharati. Kitabut Thaharati jenisnya ini jenis kalimat apa? Jumlah ismiyahkah atau jumlah fi'liyah? Kita akan merujuk kepada kitab sorof. Melihat kata ini. Kata kitab, apakah ini isim atau fi'il? Kalau fi'il, ini wazannya wazan apa? Gitu. Kalau isim, wazannya wazan apa? Ketika kita cek proses ke kitab sorof, kita akan temukan ini adalah isim. Nggak ada bentuknya seperti ini, itu fi'il. Fi'il, baik itu fi'il madi, fi'il mudhari' maupun fi'il amal. Sehingga kita tentukan bahwasanya jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Contohnya ini. Ketika judul biasanya jumlah ismiyah. Kemudian kosakata kitab. Kata kitab ini masdar atau isim fa'il atau bacaannya gimana? Bacaannya kita akan merujuk ke fa'ala yaqulu fa'lan, kataba yaktubu kitaban. Maka kita bisa tentukan ini adalah masdar kitaban atau wazannya adalah fi'alan. Kemudian at-taharah. Begitu juga kita cari di ilmu sorofnya, bagaimana membacanya, ini merujuk kepada kitab sorof. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan langkah-langkahnya, bagaimana kita mengetahui jumlah kalimatnya, bagaimana kita mengetahui jenis dan bentuk kosakatanya, bagaimana cara merujuk ke dalam ilmu sorofnya, kemudian susunan kata dalam kalimat ini. Susunan kata. Mana mubtada'nya ketika kita tentukan jumlah ismiyah, mana mubtada'nya, mana khobarnya. Sebagian besar para ulama mengatakan Kitabut Thaharati ini adalah
mudhof dan mudhof ilaih, kedudukannya sebagai khobar. Mubtada'nya adalah takdirnya disembunyikan, mahdzuf. Takdirnya adalah hadza kitabut thaharah. Ini adalah kitab thaharah. Jadi mubtada'nya mahdzuf, yang ada di sini adalah khobar. Khobarnya berupa mudhof dan mudhof ilaih, kitabut thaharati. Ketika kita sudah menentukan hal tersebut. Kemudian kosakata, kita merujuk ke kamus. Kitab artinya apa? Kemudian thaharah artinya apa? Bagaimana cara merujuk kepada kamus tertentu? Itu karena setiap kamus akan berbeda cara penerjemahannya, sehingga kita perlu memahami metode yang digunakan oleh mu'allif kamus tadi, sehingga kita bisa menemukan kata kitab. Kalau kita tidak mengetahui metode yang digunakan oleh pengarang kamusnya, kita akan kesulitan mendapatkan kosakata ini. Kemudian menerjemahkan kalimat, bagaimana caranya, metodenya, apa yang harus dilakukan, apakah ini diterjemahkan secara tekstual atau harus diterjemahkan secara maknawi, sehingga mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Begitu juga kita pisah-pisahkan dari teks berbahasa Arab tadi, satu kalimat dan kita terjemahkan, kita rinci jenis kalimatnya, bentuk kosakatanya, susunan kalimatnya, arti katanya, kemudian susunan terjemahan kalimatnya. Mungkin metodenya akan seperti itu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau tidak salah, kita akan membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 kali pertemuan kalau tidak ada halangan. Dan kita akan membutuhkan bagaimana menggunakan kitab sorof ini. Kita akan menggunakan kitab Amsilatut Tasrif. Bagaimana kita bisa merujuk kepada kitab ini dalam menentukan bacaan kata. Setiap kata dari kalimat, bagaimana bacaannya. Kita akan merujuk kepada kitab ini. Kemudian untuk mengetahui maknanya, kita akan merujuk kepada kitab Al-Munawwir, bagaimana cara merujuknya. Mungkin sebagian ikhwah yang ada di sini sudah mengetahuinya. Kalau sudah tahu, ya tinggal dipraktekkan. Banyak latihan-latihan untuk menerjemahkan bahasa kitab gundul. Ketika tidak ada latihan, maka kita akan kesulitan dalam menerjemahkannya. Baik, sampai di sini mungkin penjelasan dari Ana. Ada pertanyaan? Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Dr. Syafruddin yang telah menjelaskan mukadimah bimbingan baca kitab gundul pada kesempatan pertemuan perdana ini. Kami ucapkan sekali lagi barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya kami membuka pertanyaan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ingin bertanya melalui pesan kami silakan untuk kirim ke kolom chat, ya, atau mau berinteraksi langsung juga boleh secara live kepada Al-Ustadz dengan mengangkat kode tangan, ya. Nanti dipersilakan untuk untuk bertanya. Nah, ini sudah ada yang pertama, Edi Agus Wasito, ya. Oke, aktifkan dulu suaranya. Silakan, Ahi, Edi Agus Wasito. Ada yang mau disampaikan? Iya. Waalaikumsalam.
Belum sih Tat. Untuk awal-awal mungkin untuk apa seperti apa isim fi'il huruf di awal-awalnya udah agak ngerti, cuma ada beberapa apa ya metodenya ini lebih jelas lagi, lebih mudah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi alhamdulillah ada tambahan ilmu gitu. Cuma kalau untuk yang seperti isim fi'il huruf majrur marfu sih sudah dikit-dikit tahu. Udah hafal ya? Ya dikit-dikit tahu Zat. Tapi belum begitu paham. Cuma ini metodenya bagus Zat. Metodenya baru. Dari sebelumnya ada yang baru ini. Hanya lebih mudah. Mudah-mudahan ke depan lebih bisa paham. Untuk sementara mungkin itu Zat. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Edi dari semester berapa Pak Edi? Prodi apa Pak? IAT semester 6. Masya Allah. Saran. Mudah-mudahan bisa istiqomah ikut lagi ya Pak ya, pada pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah. Untuk saran waktunya kira-kira cocok hari malam ini Pak? Kalau saya sih ya fleksibel aja lah. Ngikut. Baik, terima kasih Pak Edi Agus Wasito. Selanjutnya kita beralih ke peserta yang lain. Dari Chandra Wijaya. Silakan Ahi Chandra. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa sebelum Ustaz, Ana izin bertanya. Jadi gini ya Ustaz ya. Jadi kan di sini itu banyak yang contohnya itu ngajar, terus juga banyak waktu juga yang sibuk gitu Ustaz. Ya, contohnya kesibukan lain gitu. Jadi minta sarannya dari Ustaz, lupa namanya Ustaznya tadi, minta sarannya gitu, cara belajarnya biar serius itu gimana Ustaz, biar ada motivasi buat anak sendiri gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Sibuk ya? Pertama, ketika kita masih blank dengan bahasa Arab atau ilmu nahwu dan ilmu shorof, yang paling utama yang untuk memulainya adalah cara mendengar bacaan kitab orang lain. Kalau kita pengen secara instan seperti itu, dengan mendengar kita bisa tulis dan bisa gunakan untuk membaca kitab. Kemudian ketika kita minim ilmu nahunya, minim ilmu sorofnya, itu tidak menjadi halangan kita bisa membaca kitab gundul, karena dalam membaca kitab gundul dan menerjemahkannya itu tidak harus menguasai ilmu nahwu secara utuh, ilmu sorof secara utuh. Yang kita butuhkan adalah yang ingin kita baca teksnya. Sehingga yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara merujuk ke kitab sorof untuk menemukan bacaan kata yang ingin kita baca. Kemudian wazannya apa? Itu yang perlu kita latih adalah bagaimana cara merujuknya. Kemudian bagaimana mencari makna kata dalam kata yang ingin kita baca. Jadi langkah-langkah tersebut yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini agar lebih memudahkan nanti ke depannya dalam membaca teks berbahasa Arab. Walaupun sibuk ya masih ada kita luangkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk membaca kitab. Dengan banyak membaca, ini akan memudahkan jalan membaca selanjutnya. Karena bacaan selanjutnya itu biasanya kosakatanya sudah kita temukan di bacaan sebelumnya. Ini akan lebih memudahkan lagi ke depannya.
ketika kita banyak membaca. Karena ketika kita baca kitab Toharoh, kata Toharoh itu akan muncul berulang-ulang. Ketika kita merujuknya di kali pertama akan sibuk merujuk mencari kata. Tapi ketika di kalimat-kalimat berikutnya kata tersebut sudah kita pahami, sehingga ya nggak usah merujuk lagi ke kamus, nggak usah merujuk lagi ke ilmu sorof karena sudah pernah kita rujuk dan tinggal membacanya akan lancar. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya kita bacakan dari pesan kolom chat Ustadz dari Ibu Melani ya, dari program studi IAT ya, semester 4. Mau bertanya, untuk belajar kitab Gundul bisa paralel dengan belajar sorofnya Ustadz? Bisa. Bisa. Maksudnya kita akan belajar ke ilmu sorof, nggak langsung kita pelajari semuanya. Tapi yang kita butuhkan dalam membaca kitab Gundulnya. Karena kalau dalam ilmu sorofnya itu kan banyak macam-macamnya. Ada yang fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', ada fi'il amr. Semuanya bagaimana akan bertemu dengan dhamir rafa, bertemu dengan dhamir nasab, bagaimana majzum, kemudian itunya. Itu akan banyak, hanya saja kita akan belajar secara bertahap dan berlatih. Kita belajar sorofnya bisa parsial. Parsial ini akan dibutuhkan, kemudian yang lainnya akan dibutuhkan ketika ada hal yang sangat urgen, yang asing, kita rujuk lagi ke ilmu sorofnya. Baik, jadi bisa paralel. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya masih ada waktu 3 menit lagi sampai pukul 9 pas. Silakan teman-teman yang mau berinteraksi langsung secara live kepada Ustadz bisa mengaktifkan langsung mikrofonnya dan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Kami tunggu, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Halo? Tidak ada? Oh, ada yang angkat tangan. Masya Allah. Ada 3 nih, Ustadz. Baik, kita persilakan yang pertama ke Bu Zuraida. Silakan, Ibu. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz ini sangat ini untuk membaca kitab ini, makanya kemarin juga Ana menyarankan bagaimana biar supaya kita bisa belajar ini. Nah, makanya sudah 3 kali pertemuan saya untuk mendukung saya bisa baca kitab ini, saya mengambil pertemuan. Jadi kebetulan tuh mohon maaf, suaranya putus-putus, Bu. Masih putus-putus, Bu. Mohon maaf, suaranya. Bisa bergeser atau close terlebih dahulu, nanti bisa masuk lagi. Baik. Kita persilakan dulu peserta selanjutnya, ada R. Iman Sultani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari prodi mana, semester berapa? Ya, Ustaz.
PAI PAI semester? semester 8. Masya Allah. Mahat Takrim Ustaz. Takrim Kelas beasiswa. Quran. Iya, Masya betul. Allah. Tafadhol akhi, silakan. Saya Afwan Ustaz izin bertanya. Ya. Apakah ada metode atau tahapan-tahapan tertentu untuk mempelajari bahasa Arab ini? Khususnya untuk menguasai atau bisa membaca kitab gundul. Karena Anda sendiri ya, alhamdulillah gitu, sudah diamanatkan untuk mengajar di bahasa Arab. Dan kebanyakan siswa atau siswi itu ketakutan duluan kalau misalkan kita memulainya dari qawaid, Ustaz. Kayak belajar rumus-rumus nausorof gitu, qawaid dan intinya kaidah. Jadi siswa atau siswi itu udah ketakutan duluan sama nahu sama sorof, bahwasanya pemikiran mereka itu nausorof itu susah. Jadi untuk tahapan selanjutnya itu udah minder duluan gitu, Ustaz. Jadi mohon penjelasannya Ustaz, apakah ada metode atau tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar siswa atau siswi ini tertarik mempelajari bahasa Arab? Mungkin itu aja Ustaz. Syukran jazilan wa jazakumullah khairan. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Biasanya ketika belajar bahasa Arab itu biasanya adalah muhadatsah. Muhadatsah ini akan memunculkan semangat bagi santri dalam belajar bahasa Arab, dan muhadatsah biasanya diiringi dengan kata-kata yang mudah seperti assalamualaikum, bagaimana kabarnya, kayak halu. Ini biasa orang yang pertama kali belajar bahasa Arab akan digiring dalam bagaimana dia bisa mendengar bahasa Arab, mendengar kemudian menjawab ketika pertanyaan. Nah, itu bentuknya adalah muhadatsah. Banyak kitab-kitab yang ta'lim lughatul arabiyah, belajar bahasa Arab, itu dalam teksnya adalah bentuknya muhadatsah. Muhadatsah dengan kata-kata yang simpel, kata-kata yang mudah. Ini akan menumbuhkan semangat santri dalam belajar bahasa Arab. Belum dikenalkan apa itu mubtada, belum dikenalkan apa itu khobar, tentang teori-teori bahasa Arab itu nggak dikenalkan. Yang dikenalkan adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa Arab atau muhadatsah dengan menggunakan kata-kata yang ringkas. Itu ketika baru belajar langsung belajar kitab nahwu, belajar kitab sorof, ini akan sulit. Apalagi kitab nahwunya ini berbahasa Arab, kitab gundul. Nah, ini akan sulit lagi. Kitab-kitab yang modern tentang belajar bahasa Arab biasanya adalah nahwu wadih atau ta'lim lughatul arabiyah li ghairi natiqin, biasanya pakai muhadatsah. Di tengah-tengah sudah berjalan bahasa Arab, baru dikenalkan apa itu mubtada, apa itu khobar. Itu secara untuk meningkatkan semangat santri biar nggak langsung takut ketika ketemu kitab nahwu, kitab sorof, dan dia nggak tahu. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Selanjutnya, silakan satu pertanyaan lagi terakhir teman-teman. Ada yang mau bertanya secara langsung, silakan langsung bisa diaktifkan suaranya. Atau siapa ini? Hasan Basri biasanya. Hasan Basri. Nggak ada suaranya Hasan Basri. Oh iya, Pak Hasan. Ada Ustaz. Oh, ada. Ada Ustaz. Ya, Afwan Ustaz terlambat tadi, ada keperluan baru masuk. Ya, silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan atau ini Mas senior ini. Mungkin ini pertanyaan ini menjadi ilmu untuk kita semuanya. Baik. Izin bertanya Ustaz. Baik. Nama saya Hasan Basri, mahasiswa IAT semester 6. Mau bertanya, bagaimana baiknya dalam mempelajari bahasa Arab ini? Apakah
langsung praktek dengan aktif atau hanya fokus pasif dulu baru aktif. Nah, ini metodenya mana yang didahulukan gitu, aktif dulu atau pasif dulu, Ustaz? Syukran. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Mengenai belajar bahasa Arab, aslinya nggak harus satu metode saja. Banyak metode yang digunakan oleh para ahli bahasa dalam mengajarkan bahasa, dan itu akan tergantung dengan santri atau siswa. Ada siswa yang pendiam, ada siswa yang aktif. Itu akan berbeda metode yang digunakan, pengaruh metode yang digunakan kepada dua tadi. Kalau siswa yang pendiam dan metode yang digunakannya interaktif, yaitu muhaddatsah, ini santrinya akan sedikit keberatan dari sisi jiwanya. Berbeda dengan santri yang siswa yang aktif dengan metode yang muhaddatsah, dia akan senang dengan hal tersebut. Kalau siswa yang pendiam lebih senang dia mendengerin, pasif, lebih senang ketika dia dengerin. Al-muhim, metode apa saja, insya Allah akan ada pengaruhnya, walaupun kecil besarnya akan berbeda. Seperti yang digunakan di pesantren-pesantren tradisional yang ada di Indonesia, metode yang digunakan adalah metode pasif. Santri hanya mendengar dari sang guru dan mencatat apa yang dia tidak paham. Dari pesantren yang ada banyak mengeluarkan lulusan-lulusan yang bagus. Begitu juga yang metode yang aktif juga yang dicetuskan pada ilmuwan ahli bahasa yang modern sekarang ini juga itu memberikan kemudahan bagi siswa dalam belajar berbahasa Arab. Al-muhim, bagaimana santrinya dia bisa mengikuti apa yang diajarkan gurunya, insya Allah itu pengaruhnya akan besar dengan ketekunan dalam belajar. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, satu lagi Ustaz, terakhir penutup. Dari Robiatun Adawi, ya. Izin bertanya, untuk anak-anak umuran SMA, SMP ini referensi kitab untuk diterapkan apa Ustaz kira-kira Ustaz? Kitabnya ya, ada kitab Ta'lim Lughah Arabiyah li ghairi natiqin biha, karangan Dr. Abdurrahim. Itu salah satu bisa referensi. Kemudian Nahwu Wadih juga bisa menjadikan referensi. Yang penting bagaimana yang diajarkan adalah mungkin lebih, kalau SMP, SMA lebih ke komunikasi, muhaddatsah. Karena pelajaran-pelajaran yang lainnya itu sifatnya umum. Sehingga bahasa Arab yang perlu mereka terima adalah bagaimana mendengar, bagaimana berbicara, itu akan mengenal kosakata sebelum masuk ke dalam ilmu nahwu dan ilmu bahasa Arab secara dalam. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin terakhir Ustaz sebagai kalimat penutup, Ustaz mau menyampaikan terakhir nasihat kepada kami semua. Silakan Ustaz. Baik. Dalam belajar membaca kitab Gundul, dalam metode yang akan kita pelajari itu akan menggunakan 5 langkah. 5 langkah, fokus kita adalah pada 5 langkah tadi. Yaitu yang pertama, kita menentukan jumlah atau kalimat
yang akan kita baca, kemudian mengetahui jenis dan bentuk setiap kata, sehingga tahu bacaan pada tiap kata, kemudian kita menyusun susunan kalimat tadi, sehingga kita ketahui harokat akhir dari setiap kata, sehingga kita bisa membaca kalimat secara utuh. Kemudian kalau untuk menerjemahkannya ada 2 langkah tadi, yaitu mengetahui arti setiap kosakata, kemudian bagaimana menyusun kalimat terjemahan dengan menggunakan susunan bahasa Indonesia. Insya Allah bagaimana cara pada setiap langkah tadi kita akan pelajari pada setiap pertemuan berikutnya, dan kita akan menggunakan sampel contohnya adalah kitab Matan Abi Suja untuk membaca kitab tersebut, karena kitab tersebut singkat dan mudah dipelajari. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pemateri kita dan seluruh peserta mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Dengan berakhir pula pertemuan perdana pada program Bahasa Arab Bimbingan Baca Kitab Gundul yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah, Tahfidz dan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya nanti akan kami infokan di grup ya WhatsApp. Jadi nanti teman-teman standby terus di dalam grupnya, beberapa info terkait dengan program ini insya Allah nanti kita akan sampaikan. Baik, kita masuk di sesi terakhir. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan kafarat majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ditunggu absensi yang belum absen, silakan. Pada Ustaz diperkenankan untuk bisa meninggalkan. Ya. Syukran, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ada yang belum bisa absen, teman-teman? Bisa, Ustaz. Bisa ya, Muhammad Yasin ya? Iya. Alhamdulillah. Bu Ariati bisa, Bu Ariati ya? Alhamdulillah sudah bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Ditunggu ya sarannya ya. Kira-kira hari apa pertemuan selanjutnya, jam berapa ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah ya, bisa mengambil manfaat dari program ini ya. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah malam ini yang bergabung hampir 30 peserta ya tadi ya. Banyak sekali, alhamdulillah antusias sekali. Insya Allah nanti di program-program berikutnya kita akan tingkatkan lagi interaksi ya teman-teman semua gitu ya. Ada yang mau ikut belajar offline langsung ke kampus? Insya Allah Ustaz. Kira-kira kalau offline kapan Ustaz ya? Wah. Kayaknya sudah gak sabar ya belajar ke kampus ya. Iya Ustaz. Iya Ustaz, pengen ke kampus Ustaz, belajar ke kampus Ustaz. Ya kemarin Ketua STI Al-Hidayah kita itu Bapak Dr. Unang Wahidin mempersilahkan untuk mengadakan program bimbingan baca kitab gundul ya secara online ataupun secara offline ya, jadi secara online ataupun secara offline. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang berminat mau secara offline langsung tatap muka di kampus boleh ya, berikan masukan sarannya terkait dengan waktu ya, pukul jamnya dan lain sebagainya. Nanti kita sepakati bersama dengan para pematerinya kira-kira kapan bisa dilaksanakan seperti itu. Oke teman-teman ya. Baik, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya lagi atau berdiskusi terkait dengan program-program LDTBA masih dibuka saran dan masukannya. Bagi teman-teman yang mau langsung keluar
dari link Zoom ini, saya juga persilakan ya untuk beristirahat, untuk besok menempuh kuliah lagi ya. Baik. Cukup insya Allah ya teman-teman ya. Nggak ada lagi pertanyaan? Cukup insya Allah Ustadz. Baik, kalau sudah cukup saya tutup ya Zoom-nya ya. Biarin aja. Terima kasih.